pada suatu ketika akhir 62 kami yang ngariung itu, wah bagaimana ya kalau kita membuat misa di sini. Lalu saya mencoba menghubungi dinas tentara yang ngurusi rawatan rohani, menghadap kepala seorang pastor, apa boleh kita membuat misa di Cijantung? Memangnya banyak umatnya. Saya sedikit dong, banyak dong. Berapa? Ya kira-kira bisa 30-an. 30? Ya, 30 orang aja. Iya, Romo. 30 orang itu terlalu sedikit jumlahnya untuk merayakan perayaan Ekaristi. Minimal 50 orang. Itu idealnya untuk merayakan sebuah perayaan Ekaristi. Kemudian Fransiskus Xaverius Djokosiono bersama founding fathers lainnya terus berjuang mengumpulkan umat Katolik di Cijantung untuk mengadakan misa di Cijantung di tempat-tempat darurat yang dapat digunakan untuk mengadakan misa. Waktu misa bisa dilangsungkan di sekolah maupun di aula. Tiap minggu saya bangun jam 4 kurang, tanya istri saya deh, untuk jemput Romo yang rumahnya di Gunung Sahari. Kadang-kadang di Cempaka Putih, belum ada tol, belum ada bypass. Yang saya rasakan, saya sudah agak ringan. Sebab sebelumnya, pada waktu masih stasi, misa di aula gereja, Slamet Riyadi, itu saya ya jadi poster, jadi nyapu, noto bangku dengan adik-adik saya. Dan kalau umat sudah datang ya dibantu oleh umat. Itu. Kemudian menyiapkan perlengkapan misa. Itu. Sampai akhirnya Fransiskus Xaverius Djokosiono bersama Romo Marto pergi menghadap Uskup Monsinyur Leo Sukoto untuk mengusulkan pembangunan gereja di Cijantung. Ide Romo baik. Dengan segenap umat, silakan siapkan dana dari 90 juta itu, kalau bisa 60%. Saya akan coba cari 40% bantuan dari paroki-paroki lain yang bisa saya mintai bantuan. Tapi kalau tidak sampai 60%, mohon maaf, kita akan tunda pembangunan gereja di Cijantung. Itu sampai detik terakhir mendekati Juli kira-kira. Itu tidak bisa kumpul. Dipaksakan sampai tetes darah itu hanya 40%. Lalu Romo dengan dia muka tebal menghadap uskup. Baik. Apakah sudah ada uangnya 40%? Jika sudah ada, bisa berikan kepada saya. Dan apakah sudah ada desain gerejanya? 17 Februari 1980 dilakukan peletakan batu pertama dan diresmikan pada 23 November 1980. Saya Romo Widianto, pernah di Paroki Cijantung tahun 1987 sampai dengan 1994. Kepada Pastor Henry dan Pastor Fritz beserta Dewan Paroki dan semua umat Cijantung, saya mengucapkan profisiat dan selamat hari ulang tahun yang ke-40. Kepada umat Paroki Santo Aloysius Gonzaga Cijantung, saya Romo Hardo Suyatno MSF mengucapkan selamat merayakan pesta paroki yang ke-40. Semoga. Halo, saya Romo Yusnoron. Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-40 Paroki Cijantung Santo Aloysius Gonzaga. Selamat ulang tahun Paroki Cijantung Gereja Santo Aloysius Gonzaga yang ke-40. Semoga usia ke-40
semakin banyak orang terlibat. Bukan hanya terlibat di dalam gereja, tapi juga sungguh-sungguh mengenjawantahkan imannya di dalam kehidupan bermasyarakat. Pada umat Gereja Santo Aloysius Gonzaga Paroki Cijantung, saya Romo Hari Liong mengucapkan selamat hari ulang tahun paroki ke-40. Semoga umat di Paroki Cijantung semakin bertumbuh dalam iman, dalam kasih, dalam harapan, bisa bekerja sama dengan baik. Halo umat Paroki Cijantung, saya Pater Maksi mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-40. Semoga umat Paroki Cijantung semakin dewasa, semakin berkembang, dan iman semakin diteguhkan. Saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-40 untuk Gereja Santo Aloysius Gonzaga Paroki Cijantung. Usia 40 adalah usia dewasa. Maka saya berharap semoga umat seluruh bersama dengan para pastor dan dewan paroki juga semakin dewasa di dalam iman, di dalam persaudaraan, dan di dalam pelayanan kasih. Bravo untuk Cijantung. Saya Pater Barnabas mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-40 Paroki Cijantung. Semoga umat Paroki Cijantung semakin beriman, semakin bersatu, semakin beradab, dan berhikmat. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada para pendahulu kita, para perintis kita, dengan segala macam hal yang dialami, dengan segala macam dinamika yang dialami, tetap setia untuk memberikan diri demi kehidupan iman umat di paroki ini. Selamat merayakan ulang tahun Paroki Cijantung yang ke-40.